Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sohwatul Islam, NPM 110218101, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Pengguna Automated Teller Mesin atau ATM. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary institution yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Automated teller mesin adalah salah satu sarana bank untuk mempermudah nasabahnya melakukan kegiatan penarikan tunai, penyetoran, transfer, melihat pembukuan saldo, dan lain-lain tanpa harus datang ke kantor cabang bank itu sendiri. Namun, pada saat penggunaan automated teller mesin atau ATM, tidak jarang dari nasabah yang mengalami masalah yang dapat merugikan nasabah seperti tertelannya kartu ATM, pembobolan, atau bahkan saat penarikan tunai, uang yang diterima nasabah tidak sesuai dengan dana yang didebet dari rekeningnya. Maka, bank sebagai pelaku usaha perlu menerapkan perlindungan bagi nasabahnya selaku konsumen bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, pengertian konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh pelaku usaha. Akibatnya, hak-hak konsumen perlu dilindungi. Selanjutnya, pengertian perbankan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sederhananya, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Menurut Siddhartha, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam ilmu hukum, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelumnya terjadi pelanggaran. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM. Bank memiliki fungsi yang lebih spesifik, yakni sebagai agent of development, agent of trust, serta agent of service. Tujuan terwujudnya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM agar tidak merasa dirugikan. Perlindungan nasabah memiliki peran yang sangat vital, sebab perlindungan nasabah merupakan salah satu bagian dari pilar arsitektur perbankan Indonesia atau API yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. API memiliki 6 pilar, yaitu yang pertama, perbankan,
yang memiliki struktur yang sehat. Yang kedua, terdapat aturan mengenai sistem perbankan yang efektif. Yang ketiga, adanya industri perbankan secara independen serta efektif. Yang keempat, adanya industri perbankan yang kokoh atau banking industry. Yang kelima, adanya infrastruktur atau sarana-prasarana penyokong yang memadai dan perlindungan. Dan yang terakhir, perlindungan masyarakat sebagai nasabah. Undang-undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah pengguna jasa layanan perbankan. Secara umum terdiri dari atas: A. Memberikan akses kepada nasabah terkait informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta kondisi dari pihak bank itu sendiri untuk menjadi lebih transparan dan menjamin keterbukaan terkait kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah. B. Menjamin kerahasiaan seputar kondisi keuangan serta simpanan nasabah atau rahasia bank sehingga tidak disalahgunakan. Hal ini dimaksud untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri. Dan C. Mewajibkan bank menjamin dana masyarakat yang disimpan ke lembaga penjamin keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab pihak bank atas kerugian yang dialami nasabah pengguna ATM. Apabila nasabah pengguna ATM mengalami kerugian material baik diakibatkan karena kelalaiannya sendiri ataupun error pada ATM, maka nasabah dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban atas upaya pemenuhan haknya kepada pihak bank berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Perbankan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terkait pemenuhan hak nasabah oleh bank atas kerugian yang dialami pada pengguna ATM dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Akan tetapi, bila kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai negara hukum yang menegakkan asas musyawarah, maka mediasi merupakan forum yang juga penting. Hal ini menghendaki sengketa perbankan diselesaikan secara baik dan benar demi keuntungan bersama. Di sini terlihat jelas untuk menghindari jalur hukum atau pengadilan, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban bank secara konkret jika nasabah mengalami kerugian. Adapun mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah adalah: A. Pihak perbankan diwajibkan melayani serta menyelesaikan jika terdapat pengaduan nasabah secepatnya sebelum pengaduan tersebut diketahui pihak lain. B. Pihak perbankan dalam melaksanakan pengaduan nasabah wajib menyelesaikan secepatnya dengan kurun waktu 20 hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. C. Pihak bank wajib mempunyai prosedur, pelayanan, dan penyelesaian pengaduan yang mencakup prinsip aksesibilitas, keadilan, independensi, efisiensi, dan efektivitas. D. Perlakuan yang objektif dan seimbang terhadap setiap pengaduan wajib diberikan oleh pihak bank. Bank wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada nasabah dalam menjelaskan isi dari pengaduannya serta memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas pengaduan. Yang terakhir, E. Pernyataan maaf serta menawarkan redress atau remedi atau ganti rugi kepada nasabah wajib dilakukan oleh pihak bank. Maka kesimpulan yang dapat diambil, demi keamanan, kenyamanan bersama pelaku usaha bank, mendengarkan pengaduan nasabah dengan baik dan memberi pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya selaku konsumen jasa bank sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 atau kesepakatan bersama antara bank dan nasabah agar nasabah yang mengalami kerugian saat memakai automated teller mesin atau ATM merasa dilindungi atau terjaga oleh pihak bank selaku pelaku usaha. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.